jelaskan siapa aja tuh aktor yang terlibat, bagaimana aliran data, kemudian pendanaan, dan juga tata kelola bisa dilakukan. Nah, kemudian harapannya juga teman-teman bisa tahu dari sisi teori juga, tapi juga agar ada bayangan gitu penerapan desain di dunia nyatanya kayak gimana. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan besar dulu ya. Apa sih itu desain kan kayak gitu? Nah, desain sendiri itu adalah bagian dari Web3 yang tujuannya merevolusi cara riset yang dilakukan. Nah, kan kalau selama ini kita riset tuh biasanya sering ada kendala ya, kayak terhambat dari tiga hal yang besar. Kayak contohnya akses yang terbatas, kemudian partisipasi yang tidak merata, kemudian juga ada masalah tuh di pendanaan. Nah, si desain ini itu hadir untuk menjawab itu semua. Kemudian bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu dengan menggunakan tiga pilar utama di blockchain, yaitu ada transparansi, kemudian keterbukaan, dan juga verifikasi. Nah, terus apa aja tuh karakteristik utama dari Desai yang membedain dengan sistem riset tradisional? Nah, di antaranya ini ada satu, yang pertama ada pengetahuan yang dibagi secara bebas dan terbuka, atau bisa disebut dengan free and open knowledge sharing. Kemudian ada juga pertukaran informasi yang adil dan terpercaya. Lalu ada praktik open science yang mencakup data, metode, bahkan kode yang bisa diakses secara publik. Kemudian ilmu pengetahuan yang menjadi lebih verifiable dan replicable. Dan juga peer review-nya dilakukan secara transparan dan terbuka. Kemudian akses publikasi ilmiah nggak lagi terkunci di balik paywall. Dan seterusnya. Nah, Di bahkan ada konsep pasar riset yang bisa diperdagangkan kemudian juga bisa dilacak. Jadi hasil riset itu tidak cuman hanya berhenti di jurnal, melainkan juga punya nilai ekonomi nyatanya kayak gitu. Nah, dengan cara ini perkembangan sains tuh jadi bisa lebih cepat ya teman-teman. Selain lebih cepat juga lebih transparan dan inklusif seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari model decentralized science. Yang pertama nih dari ini ya governance level, kemudian ada protokol level. Nah, balik lagi ya, setelah kita memahami definisinya, tentunya kita juga bisa meninjau dari sisi model-model yang ada di desa itu. Nah, si model ini juga menjelaskan bagaimana lapisan di dalam ekosistem sains yang tadi itu saling berhubungan satu sama lain. Contoh nih, ada lapisan data, kemudian lapisan jaringan, sampai tata kelolanya. Nah, sebenarnya intinya dari semua ini modelnya itu berfungsi sebagai fondasi, kayak bagaimana sih data itu dikumpulkan, kemudian bagaimana jaringannya bekerja, dan bagaimana keputusan diambil secara kolektif, seperti itu. Nah, harapannya dengan model yang seperti ini semua, kita bisa membayangkan bahwa riset itu tidak lagi bergantung pada satu institusi doang atau satu negara, tapi juga bisa berlangsung secara global, lintas batas, dan juga lintas disiplin. Nah, dengan begitu ilmu pengetahuan itu nanti jadi lebih universal dan tidak terhambat oleh birokrasi atau keterbatasan sumber daya di satu tempat doang kayak gitu. Nah, ini ada contoh lain dari proses desain ya, namanya molekul. Nah, dengan kita di sini molekul adalah salah satu contoh protokol di desain yang fokusnya itu pada pendanaan riset. Nah, si proses di molekul ini dimulai dari peneliti yang mengajukan proposal. Nah, terus kemudian proposal ini diverifikasi secara transparan oleh komunitas. Lalu setelah itu dana akan dikumpulkan secara terdesentralisasi. Kemudian ketika riset berjalan, setiap perkembangannya tuh bisa diakses secara terbuka. Nah, hasil akhirnya bukan cuma publikasi, tapi juga bisa berupa aset digital yang memiliki nilai dan juga bisa dipertukarkan. Nah, jadi trust yang biasanya hilang dalam sistem tradisional tadi itu, misalnya karena proses review yang lama tuh atau pendanaan yang tidak jelas, nanti bisa dikembalikan melalui sistem yang berbasis blockchain di desa ini. Oke, sekarang kita meninjau dari sisi ekosistemnya. Nah, di ekosistem ini mencakup elemen-elemen penting ya, seperti DAO yang insya Allah akan kita bahas juga. Kemudian ada lembaga pendanaan, laboratorium fisik maupun virtual, serta para pengguna akhir di ilmu pengetahuan,
mulai dari akademisi sampai praktiknya di industri seperti itu. Nah, semua aktor ini itu terhubung melalui mekanisme blockchain ya, teman-teman. Karena nanti hasilnya sainsnya itu ya balik lagi tadi berkembang lebih cepat karena datanya itu apa ya terbuka, saling terbuka, kemudian juga kolaborasinya lebih luas dan hasil penelitiannya nanti itu bisa langsung divalidasi untuk dimanfaatkan. Nah, kan jadi bisa dibayangkan tuh kayak sebuah jaringan ekosistem yang benar-benar open gitu kan, terbuka di mana semua pihaknya itu saling punya peran gitu satu sama lain. Jadi nggak akan ada tuh monopoli dan semuanya serba transparan seperti itu. Nah, ini ada contoh lain yang lebih detail ya untuk elemen dan strukturnya. Kemudian kita juga berbicara mengenai desain frameworknya. Nah, ini akan jadi apa ya tugas kita semua kayak di bagian ini kita akan berbicara bagaimana mendesain sebuah sistem di desa itu. Nah, kemudian juga ada beberapa level yang harus kita pikirkan ya. Contohnya ini ada protokol level yang mana mencakup data layer dan network layer. Disimpan juga diakses. Nah, kemudian dari governance levelnya, bagaimana tata kelolanya dilakukan? Apakah dengan metode voting, kemudian ada konsensus, atau mungkin mekanisme lain yang lebih adil dan transparan? Lalu ada juga eh, insentif level. Bagaimana kita membuat si peneliti dan partisipan nanti itu tetap termotivasi gitu ya. Misalnya melalui tokenisasi atau mungkin sistem reward tertentu kayak gitu. Kemudian juga ada dari sisi organization level, apakah si ekosistem ini berbentuk foundation atau DAO, Decentralized Autonomous Organization, atau mungkin perusahaan, atau justru malah kombinasi dari ketiganya kan kayak gitu. Lalu ada juga application level. Nah, di sini lebih ke aspek praktisnya ya. Jadi kayak riset bidang apa yang mau difokusin kan kayak gitu. Misalkan mau riset fokusnya di bioteknologi atau di AI atau mungkin di renewable energy kayak gitu. Lalu ada juga di operational level. Ini juga lebih teknis, mencakup hal-hal seperti manajemen otomatis, kemudian validasi otomatis, prediksi berbasis AI, sampai kontrol yang terdesentralisasi. Nah, dengan framework ini kita bisa merancang desa yang bukan cuman sekedar konsep di atas kertas ya teman-teman, tapi benar-benar yang sampai bisa diimplementasikan kayak gitu. Oke, untuk materi dari Decentralized Science cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dulu atau eh, dari Pak Sony ingin menambahkan sesuatu? Oke, mungkin ada itu ya, ada pertanyaan silakan di chat box ya. Ya, Oke, jadi ini saya silakan tambahkan ya. teman-teman Jadi ada pertanyaan, kalau ada silakan. pertanyaan silakan, atau kalau untuk yang ingin lebih jelas, oke saya jelaskan lagi mulai dari sebentar ya, tadi yang ini ya tadi. Apa yang ini? Saya kecilkan dulu, udah terhalang. Oke. Jadi di apa di desa ya atau di konsepnya tuh di DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Dan ini adalah salah satu eh, hal yang advance ya di blockchain ecosystem, di mana semua ibaratnya kalau kita punya organisasi, kita memiliki organisasi, semua itu dilakukan secara otomatis dan dikerjakan oleh eh, sistem berbasis smart contract. Itu sebabnya nanti waktu saat mendevelop smart contract di DAO itu adalah challenge-nya adalah kita harus memastikan bahwa smart contract kita tuh benar-benar sudah mature. Karena apa? Karena sekali smart contract itu sudah dipublish, maka itu akan berlaku tuh di DAO itu, termasuk nanti sistem penggajian, rewarding, termasuk staking, dan lain-lainnya itu semua sudah otomatis semua berdasarkan smart contract itu. Itu sebabnya smart contract itu harus benar-benar sudah dibuat secara mature, kemudian sudah diaudit juga, sehingga benar-benar sudah tidak ada kesalahan-kesalahan yang ibaratnya membuat
si ekosistem itu menjadi tidak reliable atau tidak trusted ya. Sebenarnya kalau untuk insiden-insiden di DAO sendiri itu udah ada beberapa kali kejadian. Sebenarnya bukan DAO ya, tapi semi DAO. Kalau yang full DAO itu yang ada di global itu baru blok apa Bitcoin ya. Bitcoin ini sudah full DAO. Kalau yang lain itu belum fully DAO. Ibaratnya masih semi DAO ya, karena masih ada involvement human di situ. Tapi kalau Bitcoin itu sudah fully DAO implemented. Jadi ibaratnya tidak ada lagi involvement manusia di dalamnya. Itu sebabnya di dalamnya itu yang harus diperhatikan adalah governance levelnya dan juga protokol ya. Yang pertama kan protokol level, kemudian adalah governance-nya. Itu harus benar-benar harus diperhatikan. Item-itemnya itu kalau untuk protokol seperti yang sudah kita ketahui ya, yang udah pasti yaitu adalah data layer, network layer. Nah, untuk data layer itu yang harus dipastikan adalah mengenai data bloknya, kemudian chain structure-nya, timestamp, hash function-nya, dia mempergunakan metode apa, kemudian Merkle tree itu untuk protection-nya ya, dan juga asymmetric encryption-nya. Kalau untuk network layer-nya yang harus diperhatikan adalah masalah P2P ya, peer-to-peer network-nya, kemudian data forwarding, dan juga data verification-nya. Jadi kita modelnya mau pakai apa nih untuk verifikasi datanya itu benar-benar integritasnya terjaga di ekosistem. Kemudian untuk governance level itu ada dua item yang perlu diperhatikan, yaitu governance framework dan juga strateginya, governance strategi. Kalau untuk yang governance framework itu mencakup bagaimana melakukan verification dan juga binding ya, binding data itu ke on-chain. Kemudian juga governance model untuk yang seperti kalau di ekosistem ya, yang sudah jelas itu udah pasti seperti bagaimana kalau submit proposal, kemudian proses reviewnya seperti apa, dan juga voting execution. Kalau misalnya nanti ada dispute juga, itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya, akan saya tunjukkan ya, yang sekarang ini ada di Cardano. Bentar, saya buka dulu. Jadi di Cardano sekarang ini ada namanya itu Project Catalyst. Jadi Project Catalyst itu sebenarnya udah sekarang sudah menuju ke arah fully DAO. Walaupun masih belum ya, masih ada beberapa involvement di sisi humannya. Nah, ini adalah saat ini. Oh, ntar ada yang mau masuk. Oke, sebentar ini semoga bisa kelihatan. Oke, jadi di apa namanya di Cardano itu ada namanya Project Catalyst. Jadi ini adalah eh, yang ekosistem yang saya sebutkan tadi dia seperti semacam desa, tapi bukan desa. Tapi di sini kan apa? Di sini adalah bagaimana semua community itu, community member itu kan bisa mengajukan proposal untuk kemudian apabila terverified dan sudah disetujui ya oleh eh, komunitas untuk mendapatkan funding, maka dia akan mendapatkan fundingnya. Ya, sekarang akan saya perlihatkan ya seperti apa modelnya. Oke, sekarang ini adalah allocated proposal. Nah, seperti ini. Jadi nanti setiap proposal ya, itu nanti ada ininya, ada nilainya nih. Jadi misalnya nih, oh ada lagi admit Dep3. Oke, seperti ini, Anda Mio. Dia mengajukan proposal untuk kategori ini, open developer, nilainya sekian. Kemudian untuk di rep voting, itu sekian. Nah, ini adalah apa namanya proposal yang ada yang diajukan oleh komunitas saat ini. Nah, ini kan yang baru nih, ada seperti Plutus Compiler dan Playground ya, untuk di Vibe Coder. Ini kita bisa lihat seperti apa. Nah, di sini kita lihat nih proposalnya nih. Siapa yang mengajukan dan juga nilainya berapa dan segala macam-macam itu item-itemnya ya. Dan di sini nanti komunitas akan bisa memberikan reviewernya ya. Dan ini adalah untuk memberikan reviewnya. Seperti ini contohnya misalnya ratingnya berapa, misalnya 3 atau 4 atau berapa gitu ya. Kemudian kita berikan alasannya kenapa tuh. Kalau kita berikan seperti ini. Itu. Kemudian visibility-nya seperti apa. Kemudian value terhadap uang ya. Kalau value terhadap money-nya itu seperti apa. Apakah worth it? Kalau misalnya dikeluarkan dana sekian ya. Tadi berapa tuh dananya tuh dia minta. Dananya kan dia minta tuh sekian ada gitu ya. Sini 96.000 ada. Itu worth it nggak tuh? Kalau misalnya komunitas nih mengeluarkan dana sekian untuk proposal ini. Itu kita akan ini, komunitas akan memberikan review di sini. Itu adalah contohnya bagaimana proses review. Kemudian nanti di Cardano setelah proses review ini, nanti ada namanya voting. Jadi dilakukan voting, nah itulah nanti ditentukan berapa yang paling banyak, dapat voting oke.
Nah, itu dia akan mendapatkan ini apa pendanaan seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke yang tadi, presentasi yang tadi. Nah, di sini kan tadi ya untuk yang di governance itu ada untuk review, dan kemudian ada voting dan execution, dan kemudian ada dispute arbitration. Kalau dispute ini itu rata-rata biasanya pada saat nanti ini ada setelah dapat apa namanya funding, kemudian dia sudah mengerjakan proyeknya, ternyata nanti ada item-item tuh yang bermasalah. Misalnya harusnya sudah sampai ke stage fase kedua atau ketiga gitu ya. Ternyata dia delay atau apa gitu karena ada masalah sesuatu. Nah, itu bisa dia mengajukan dispute untuk di approve seperti itu. Nah, itu adalah namanya kita sebut kategorinya sebagai governance frameworknya seperti apa. Kemudian ada lagi tuh namanya yaitu namanya governance strategy. Nah, itu apa aja sih di dalamnya itu? Yaitu termasuk di sini bagaimana sih cara melakukan votingnya, baik mau secara direct vote atau one on one. Jadi kalau kita pemilu ya, bisa pemilihan langsung atau pemilihan melalui perwakilan. Yaitu nanti biasanya pakai ini model namanya representatif demokrasi. Yaitu pakai model delegate voting. Nah, di Cardano juga ada tuh, yaitu adanya dengan metode namanya direct ya. Tuh. Kemudian nanti ada lagi namanya convection voting, quadratic voting atau futarsi model itu ya untuk voting. Tapi sini kita tidak apa di Cardano tidak ada ya. Yang adanya itu digunakan metode representatif demokrasi atau delegation voting pakai dengan metode direct. Kemudian untuk yang organization levelnya, nah itu nanti ada di model DAO ya, itu modelnya ada menggunakan metode menggunakan foundation, yaitu menggunakan DAO community, atau yang modelnya itu menggunakan foundation, DAO community plus company. Nah ini kalau di Cardano itu tiga-tiganya ada. Jadi dia misalnya untuk foundation ya kan karena kita ada di sini Cardano kan ada namanya Cardano Foundation. Nah kalau di company-nya yaitu ada IOG kan sana ya. Nah, untuk yang komunitasnya yaitu adalah Cardano Community. Itu. Jadi Cardano itu dia menggunakan ini yang tiga ya. Jadi bukan yang berbasis foundation atau DAO Community saja. Nah, itu cuma nanti ada lagi yang baru masuk. Ada perbedaannya nih nanti. Pengaruhnya nanti di apa namanya desentralisasinya seperti apa. Nah, kalau di Bitcoin nanti bisa dicek ya apakah company-nya tuh masih ada atau tidak. Harusnya sih kalau di buat Bitcoin sudah tidak ada lagi. Jadi sudah dilute ya. Jadi semuanya keluarnya ke komunitas semua tuh. Mungkin foundation ada ya, tapi kayaknya sih apa kecil saja tuh ya itunya apa ibaratnya stake-nya tuh kecil sekali. Kemudian untuk insentifnya juga ini adalah key point juga nih dalam membangun sebuah aplikasi berbasis DAO ya, yaitu insentifnya nih. Jadi mau pakai apa nih? Jadi dua metodologi ya. Yang pertama yaitu secara strateginya seperti apa? Apakah menggunakan airdrop? Itu sudah pernah dengar ya apa itu airdrop? Kemudian ada lagi yang menggunakan metode staking atau liquidity mining atau bounty atau grant. Seperti itu model-model dari insentif strategi. Jadi nanti bisa pada saat membuat aplikasi Web3 ya, kalau misalnya nanti mau berbasis DAO, nah itu bisa dipikirkan tuh. Tapi rata-rata kebanyakan sih akan larinya ke model airdrop. Rata-rata ya. Kalau nggak airdrop biasanya staking gitu. Kemudian ada yang pingin dapat apa lebih banyak lagi dapat itunya ya, earningnya. Oke, pakai media apa namanya liquidity mining seperti itu. Nanti silakan jadi ibaratnya presentasi ini adalah untuk jadi guideline kalau nanti kita membuat Web3. Jadi modelnya mau seperti apa nih memberikan insentif ke komunitas seperti itu. Nah, kemudian untuk token sistemnya ya, itu modelnya mau seperti apa? Nanti apakah tipenya model sebatas NFT saja ataukah nanti modelnya yang ini yang FT, jadi modelnya utility token itu. Nanti bisa dipikirkan itu. Walaupun yang paling mudah kalau misalnya pengen mudah ya udahlah NFT aja yang simpel aja kan ya NFT seperti itu. Kemudian nanti isuan mekanismenya. Nah, ini nanti berbasis smart contract ya. Jadi untuk mengisu tokennya ini itu mau pakai apa nih caranya? Yaitu yang kemarin waktu tugas yang minggu lalu ya, itu adalah yang pakai metode matematika itu adalah basicnya untuk membuat isu apa mekanisme isu token sistem ini. Seperti itu. Kemudian distribusi mekanismenya. Nah, distribusinya mau seperti apa nih? Nah, kalau
Itu kalau untuk distribusi mekanisme ini, itu kenapa kalau untuk membuat sebuah aplikasi Web3, terutama yang nanti berbasis token ya, itu diperlukan ada namanya dokumen yang disebut dengan tokenomic dokumen. Dan itu adalah wajib ya. Itu sebabnya kenapa kalau untuk yang eh ibaratnya mau rilis apa namanya Web3 aplikasi atau apapun ya yang di blockchain yang akan ibaratnya akan rilis yang ibaratnya ICO itu dia harus punya tokenomic. Kalau dia nggak punya tokenomic, kalau misalnya kita sebagai ini ya, sebagai user atau ibaratnya sebagai yang ibaratnya yang banyak deal untuk jual beli token, sebaiknya jangan dibeli kalau nggak punya tokenomic. Karena kenapa? Tokenomic itu penting. Karena di sana kita akan tahu tuh distribution mekanismenya seperti apa di sini. Karena rata-rata ya secara umum dalam format tokenomic dari 100% distribution ya itu sekitar hampir 20-30% itu kan larinya tuh nanti ke si founder atau ke foundationnya, back foundation atau ke company. Dia tidak mungkin rilis full 100% ke ini, ke mana? Ke komunitas. Karena apa? Itu adalah untuk menjaga ya, menjaga si ekosistem itu untuk lebih trusted dan juga reliable. Kenapa? Ibaratnya kalau semua baru bikin aplikasi langsung di drop langsung ke komunitas, itu kan apalagi nanti smart kontraknya ada masalah segala macam. Berarti kan apa? Nanti kan akan ada kesulitan di situ. Misalnya untuk managing ya. Itu sebabnya kalau untuk yang baru pertama kali bikin Web3 sebaiknya distribusinya itu tidak langsung 100% langsung didumping atau dilempar ke pasar seperti itu. Jadi banyak masih ada 20-30% di holding oleh si ini si pemilik seperti itu. Jadi sampai benar-benar nanti udah stabil, nah baru diserahkan secara bertahap ke komunitas seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk ininya, application levelnya. Nah, ini ada beberapa item yang harus diperhatikan, yaitu untuk aspek-aspek dari sisi ini ya. Kalau ini kan untuk aplikasi decentralized science ya. Jadi itu untuk aspek-aspek yang mendukung si DAO itu sendiri. Jadi pertama, kalau ini kan untuk Desai itu kan berbasis riset kan ya. Nah, kalau untuk yang berbasis seperti yang Cardano misalnya, untuk banyak dia kan laranya ke arah ini, ke proposal sama ke ekosistem development atau governance seperti itu. Kemudian metode fundingnya seperti apa? Pendanaannya. Kemudian peer review-nya itu seperti apa? Nanti bisa dicek ya di Project Catalyst. Itu kan nanti waktu awal-awal dulu tuh dari apa ibaratnya fund pertama sampai ke 9 itu benar-benar belum mature itu kalau saya lihat tuh ya. Ibaratnya masih banyak lah bolong-bolongnya di situ. Nah, sekarang yang fund 14 ini itu benar-benar sudah mulai masuk ke masa ke maturity-nya lebih bagus gitu, lebih ke governance-nya ya, lebih bagus dibandingkan dengan yang dulu. Walaupun mungkin masih belum teruji ya, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi dibandingkan dengan yang fund-fund yang dulu itu, waduh, benar-benar deh. Itu benar-benar metode peer review-nya itu masih tidak eh, kalau mengikuti pattern dari global research untuk peer review ya, itu benar nggak ngikut itu. Jadi ibaratnya benar-benar berbasis eh, decentralized peer review aja. Dan itu kan kalau kita menggantungkan ke decentralized itu kan masih banyak tuh. Kan human selalu ada corrupt ya, ada pemikiran-pemikiran yang korupsi di situ. Bagaimana namanya memanipulasi si ekosistem. Dan itu bahkan banyak terjadi tuh. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi challenge di dunia blockchain ya. Karena memanipulasi decentralized ini. Karena di blockchain kan semuanya terdesentralisasi ya. Jadi semua orang bisa lihat. Dan juga yang jadi masalah yaitu apa? Karena tidak apa datanya kan hanya berupa hash ya, tapi tidak punya nama segala macam seperti itu. Nah, itu adalah pada potensi-potensi di situ yang ada namanya itu seperti double spending, nanti ada lagi double ID seperti itu. Walaupun sekarang karena sekarang sudah dari teman-teman yang kita sampaikan kemarin ke Cardano akhirnya sekarang ada improvement. Jadi sekarang benar-benar one person one review seperti itu. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan double review seperti itu atau malah mereview dirinya sendiri. Kalau yang dulu-dulu itu pernah tuh saya lihat tuh lah itu kalau kamu ibaratnya kamu yang bikin kamu juga yang nge-review ya udah pasti dibagus-bagusin lah seperti itu. Oke, kemudian untuk yang insentifnya itu yang tadi udah kejelasan di atas ya. Itu harus masuk juga tuh nanti di application levelnya tuh. Jadi nanti coba diperhatikan pada saat kita mendevelop aplikasi nanti, nah itu nanti insentifnya seperti apa itu. Itu nanti harus udah mulai dipikirkan tuh sekarang untuk mendevelopnya. Kemudian aksesnya. Nah, aksesnya mau seperti apa nih? Apakah semua orang bisa masuk ataukah
dia menggunakan metode tokenize. Jadi ibaratnya kalau yang sudah punya token registered ya, jadi dia bisa akses semua data-datanya bisa dilihat gitu kan. Tapi kalau dia cuma sebagai guest aja, ya dia cuma bisa ngelihat item-item apa aja gitu kan yang global. Seperti tadi kan ya, saya kan tadi kan pakai password saya tuh. Jadi saya bisa lihat semua tuh, ada berapa proposal segala macam yang allocated ke saya. Tapi kalau misalnya nanti ada lagi yang aksesnya lebih tinggi, itu bisa lihat semua. Termasuk nanti kalau misalnya untuk yang milestone review, itu dia nanti akan bisa melihat sampai sisi yang lain apa ibaratnya per progress ya, itu dia bisa lihat tuh. Kemudian untuk specific fieldnya ya, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi nanti untuk apa tuh? Kalau sekarang kan kayak tadi kan di Project Catalyst tuh, itu kan nanti ada kategorinya ya. Ada yang open development, ada open ecosystem, dan juga ada nanti ada lagi tuh ada developer atau apa lagi ya. Termasuk tuh nanti ada marketing segala macam seperti itu. Nah itu juga nanti harus di fieldnya tuh harus dimulai di breakdown. Jadi tidak di mixing jadi satu gitu ya. Karena itu akan menjadi dilute atau menjadi dispute nanti pada saat melakukan peer review. Dan kemudian yang paling penting lagi itu adalah operational level. Dan ini yang sering dilupakan tuh dari para Web3 developer, yaitu operasionalnya. Karena apa? Yang namanya operasional itu kan harus mulai dihitung tuh. Seperti pertama, sewa server itu berapa, ya kan? Kemudian nanti kalau misalnya nanti ada integrasi dengan API, nah itu nanti ongkos API-nya itu berapa? Dan itu harus mulai dihitung itu. Dan nanti adalah menjadi namanya cost of service sebelum nanti dimasukkan ke ini ya, ke biaya ke minting segala macam seperti itu. Itu harus mulai dihitung tuh. Seperti itu. Terus sebenarnya di sini kan ada ini ya, udah ada dijelaskan di sini. Termasuk task scheduling, nama dispatching, kemudian verifikasi dan validation, itu termasuk penggunaan API ya. Kemudian juga misalnya dia menggunakan AI ya nanti ya, itu nanti kan ada tuh namanya autonomous prediction, menggunakan decentralized AI. Nah itu juga udah mulai dihitung tuh. Kalau dia menggunakan AI yang ibaratnya pakai API lari ke ChatGPT atau pakai DeepSeek, nah itu harus mulai dihitung tuh. Itu harganya berapa, cost-nya, ya nanti mulai dihitung, di-include ke ini ya, ke biaya ke operasional levelnya itu. Termasuk untuk manajemen sama autonomous kontrolnya. Apabila di sana nanti untuk kontrolnya itu masih ada involve untuk ini ya, untuk tim auditnya by human ya, bukan by mesin seperti itu. Dan itu sudah mulai dihitung juga tuh di situ. Walaupun tidak tiap bulan, mungkin auditnya setahun sekali atau 6 bulan apa 6 bulan sekali seperti itu. Itu sudah dimasukkan ke operational levelnya di sini. Jadi termasuk diintegrasi ke smart contract-nya. Oke, nah selanjutnya ini akan saya tunjukkan berikutnya adalah bagaimana sih aplikasinya, impact-nya tuh ke marketing. Ini nanti bisa jadi ide nih nanti kalau bagi yang ingin develop ya untuk jadi apa sekarang kan kalau melakukan marketing dan digital marketing itu kan nanti kan sih approach-nya paling banter ya kalau paling jauh itu paling pakai AI ya kan pakai AI belajar itu pakai model funnel system ya kan jadi sampai nanti keluar lah nama berapa sih conversion rate-nya. Kan itu. Ujungnya kan kalau namanya digital marketing atau namanya marketing, ujungnya adalah ke conversion rate. Berapa orang atau berapa end user yang bisa dikonvert menjadi buyer gitu kan atau sebagai pengguna. Itu. Itu bisa dicari nanti di aplikasinya tuh udah banyak ya untuk yang model funneling itu. Cuma sekarang kan apa? Apakah itu sudah cukup ibaratnya mature atau bisa memberikan conversion rate yang tinggi? Ternyata tidak juga gitu loh. Ternyata apa? Dengan menggunakan metode decentralized atau distribute digital marketing itu lebih berpotensi untuk meningkatkan conversion rate dibandingkan dengan model centralized digital marketing atau yang berbasis AI tapi menggunakan sistem one black box seperti itu. Kalau menggunakan sistem decentralized digital marketing itu berarti apa? Kita mempergunakan beberapa node AI atau beberapa node verification of digital marketing kemudian diagregate tuh menjadi satu insight seperti itu. Dan itu apa? Itu akan meningkatkan bisa double sampai triple itu untuk conversion rate-nya dibandingkan metode konvensional atau metode yang menggunakan centralized digital marketing berbasis AI atau Gen AI ya atau itu. Nah, konsepnya seperti apa sih? Nah, itu seperti ini.
Nah, ini ya, ini kan jelasin aja sih, apa sih decentralized marketing itu? Jadi sebenarnya decentralized marketing itu adalah metodenya itu sekarang tuh didistribusikan ke sampai ke per item itu. Jadi tidak lagi model centralized ya, data dikumpulin, kemudian di feed ke AI, dianalisa seperti itu tidak seperti itu lagi. Tapi dia tuh aggregate. Jadi selain nanti data berbasis data, dia juga berbasis segmen dan gitu itu apa namanya data gathering yang ada di platform ini, di platform sosial media. Itu sebabnya bagi yang tidak suka untuk di profiling di sosial media, nah itu mulai hati-hati mulai dari sekarang nih. Jangan sampai terlalu over itu ya, over expose diri kalian, data kalian di sosial media. Karena apa? Di sosial media sekarang itu sudah banyak sekali multi agentic AI di mana akan bisa memprofile pattern pembelian kalian, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian minati segala macam itu ada di sana. Tuh. Nah, untuk use case-nya apa? Ini salah satunya yang biasa dipakai itu adalah by influencer nih, artis-artis nih yang sering pakai nih. Jadi kalau misalnya ada yang suka apa gitu ya, apa bisa dilihat sama dia tuh pattern-patternnya itu. Dan itu nanti dia bikin konten kreator berbasis ini influencernya itu. Kemudian juga ada lagi namanya user generated content. Ini biasanya untuk yang dipakainya di Instagram atau di apa di Facebook atau di YouTube ini yang dipakai nih. Ada lagi yang model affiliate marketing nih. Nah, ini juga banyak ya, tapi banyak ini biasanya dipakai oleh tim-tim seperti marketing untuk yang properti atau seperti apa yang jualan ini ya, apa kendaraan seperti itu ya. Itu bisa menggunakan model affiliate marketing. Nah, kemudian bekerja seperti apa? Nah, ini seperti ini. Jadi empowering ya. Jadi setiap orang bisa jadi marketer. Nanti akan saya tunjukkan ya aplikasi yang sudah ada dan eh, di pasaran ya itu sudah berbasis AI dan berbasis desentral apa ibaratnya blockchain juga. Dan itu yang pertama ada di dunia itu. Nanti saya lihat yang diperlihatkan di situ. Nah, benefitnya itu apa? Ini yang utama kan. Dia tuh cost-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan hanya berbasis yang konvensional ataupun yang hanya berbasis pakai centralized AI. Dia bisa ibaratnya cost-nya itu bisa jauh banget tuh itunya. Apa ibaratnya cost-nya itu ya. Ini cost-nya setelah dibandingkan dengan conversion rate ya yang didapatkan. Sehingga akan memaksimalkan dari return of investment-nya di sini. Dan juga apa? Itu kan lebih transparan di situ. Dan juga mengurangi namanya fraud elimination. Dan ini udah jelas ya, itu dapat dari driven ya. Dan juga lebih privacy di sini. Privacy centric ya. Jadi ke lebih apa namanya tuh ke si end user itu, ke si apa namanya si target itu dia lebih apa lebih privasi berdasarkan benar-benar eh, ibaratnya tuh dia tertariknya di apa seperti itu. Kalau misalnya sekarang kan kalau contohnya ya untuk yang di properti dia lebih sukanya seperti apa gitu kan. Itu bisa langsung di manage di situ, bisa di profile di situ. Kemudian juga itu bisa di leveling tuh, melakukan leveling dari playing field ini. Bisa dilakukan leveling tuh. Nanti akan saya lihatin juga tuh. Kemudian juga bisa mempredik ini future consumer engagement. Jadi dia setelah misalnya di daerah apa gitu ya, di suatu kota, misalnya di Jakarta atau di Jogja deh, itu kita bisa profiling tuh. Oh di Jogja ini ternyata orang-orang itu lebih suka model apa pembeliannya atau ibaratnya kalau misalnya dia ke mall atau ke apa itu dia lebih suka itu item ini atau seperti ini seperti itu. Atau misalnya ada produk biskuit gitu ya. Yang di Jogja itu yang lebih suka itu yang modelnya seperti ini gitu kan. Berbeda dengan di Jakarta seperti ini seperti itu. Nah itu bisa diprediksi di sini. Sehingga apa? Di sini si namanya si FMC si supplier ya itu bisa mengoptimalkan distribusi dari penjualannya atau si source produknya seperti itu. Kemudian di sini juga memberikan efisiensi yang besar ya, lebih besar dibandingkan dengan metode yang konvensional atau nanti bisa saya lihatkan ya nanti ya bisa di compare di situ. Kemudian di sini juga adalah actionable insight. Jadi ibaratnya bisa langsung memberikan insight yang actionable, jadi ibaratnya langsung bisa di action tuh. Dan juga memberikan ini ya, ibaratnya memberikan trust ke consumer itu ya lebih tinggi dibandingkan yang model-model yang konvensional. Dan juga ini yang utama nih, competitive edge.
Jadi akan lebih kompetitif nih. Jadi produk itu akan berikan sesuatu, deliver itu akan berikan, kalau misalnya jadi marketer ya, itu jadi dia itu kompetitif tuh. Jadi misalnya untuk dia akan menjual kemana gitu ya, atau kemana dia udah tahu targetnya. Oh, saya kalau ke sini udah pasti harus jualannya itu ini gitu loh. Nggak mungkin saya jualan seperti apa gitu kan. Seperti itu. Dan kemudian ada juga drawbacknya. Ada advantage, ada drawbacknya juga. Nah, advantage-nya adalah ini ada apa, harus ada improvement ini ya, ada agility sama adaptability-nya. Terutama ini kan teknologinya masih baru. Jadi benar-benar, eh, yang jadi masalah terbesar dari namanya digital transformation itu adalah masalah culture shifting. Itu adalah yang tidak bisa selesai dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Karena kalau culture shifting itu adalah bagaimana si environment itu, atau, eh, kalau lingkungan itu bisa bermigrasi ke sistem yang lebih otonomus dalam waktu yang singkat tapi tidak terpaksa. Itulah culture shifting. Dan itu akan menjadi, ibaratnya tidak mudah ya. Itu sebabnya kalau culture shifting itu tidak bisa dimasukkan sebagai fast track program dalam digital transformation stage. Seperti itu. Jadi dia punya waktu yang panjang tuh, bisa setahun, 3 tahun, atau bertahun-tahun seperti itu. Cuma itu yang juga harus diperhatikan tuh pada saat nanti development produk ya. Karena itu apa? Itu akan nanti mempengaruhi, bagaimana ke disebutnya dengan sebagai customer adoption seperti itu. Kemudian drawbacknya yaitu adalah masalah ini, misalignment ya, misalignment di message sama branding di sini, dan juga lack coordination among the team, dan juga ada risk duplicated effort ya, atau waste resources. Jadi di sini adalah apabila kita menjalankan namanya decentralized digital marketing, itu kalau kita tidak manage di smart contractnya secara proper, itu nanti itu jadi antar agen itu bisa nanti saling berantem tuh, saling mentarget sesuatu yang sama itu. Nah, itu nanti akan saya lihatkan juga ya, aplikasi yang sudah ada itu sudah menghandle ini. Jadi, bagaimana dia menghandle misalignment messaging dan branding ini juga termasuk lack of coordination ya antar the team. Jadi antar tim dan yang satu dan lain itu tidak akan saling berantem tuh, atau berebut pasar-pasar yang sama. Atau ini ya, itu akibat dari ini, duplicated ini ya, duplicate effort. Jadi banyak ada marketing A itu sama marketing B itu melakukan hal yang sama. Itu bisa dicegah dengan smart contract ini. Jadi ibaratnya, si marketer A itu tidak akan, kalau misalnya marketer A sudah ambil, maka marketer B tidak bisa ambil si kerjaan A itu tanpa, kalau tidak ada namanya di delegate ya, di delegate sama si A gitu kan. Tapi kalau udah di delegate ya si B bisa ngerjakan juga gitu, seperti itu. Begitu juga sama kalau misalnya B mau delegate ke A juga bisa. Kalau misalnya dia, aku mau cuti dulu deh, coba ke delegate ke A, tolong dong ini di handle nih gitu, seperti itu. Tapi dengan, kalau namanya delegate ya, kalau dengan metode decentralized marketing ini itu sangat sangat kecil ya. Karena apa? Kalau sudah formatnya dalam bentuk aplikasi, itu dia bisa kerjakan juga di rumah gitu loh. Dia bisa handle semua, permasalahan marketing itu bisa handle di mana saja. Jadi ibaratnya work from everywhere. Jadi tidak harus di office seperti itu. Jadi ini adalah salah satu drawback apabila kita tidak maintain ya. Tapi itu sudah bisa dihandle ya dengan proper smart contract yang ada. Nah, implementasinya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan, kita harus sudah apa namanya, create ini ya untuk culture apa autonomi dan trusted. Jadi ibaratnya kita harus deliver tuh aplikasi kita atau Web3 kita itu benar-benar harus sudah trusted, dan juga udah mulai membiasakan tuh kalau misalnya kita punya tim ya digital marketer. Nah, itu dia sudah ada namanya konsep namanya culture shifting. Jadi ibaratnya dia udah, kan ada yang takut nih. Waduh, kalau misalnya saya pakai aplikasi ini yang berbasis AI nanti kerjaan saya diambil dong. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya apa? AI itu hanyalah sebagai membantu, tapi keputusan akhir tetap ada di manusianya itu sendiri. Apakah dia mau pakai atau dia akan menggunakan verifikasi lagi, ibaratnya self verification seperti itu. Itu sebabnya di central marketing itu ada konsep namanya disebut dengan collaborative ecosystem, yaitu di mana antara AI dan manusia itu melakukan bekerja dengan bersama-sama atau kolaboratif. Inilah yang disebut dengan, fostering communication and collaboration. Jadi ibaratnya tidak jalan masing-masing ya. Tapi kalau centralized AI itu lebih cenderung dia berbasis dengan algoritma dia sendiri ya. Jadi algoritmik. Jadi dia langsung berikan nih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi tidak ada involvement dari humannya itu sendiri. Itu berbedanya antara,
centralized AI dengan decentralized AI yang berbasis blockchain. Seperti itu. Nah, untuk yang ininya, untuk digital ekosistemnya itu adalah seperti ini ya. Jadi ada mulai dari bagaimana kita membangunnya itu ya, mulai dari source-nya dulu, source of revenue ya. Jadi kita membuat item-itemnya seperti apa, kemudian juga kita melakukan namanya eh, cost structure-nya seperti apa. Ini nanti akan kita jelaskan di minggu depan ya. Nanti akan kita eh, display tabelnya seperti apa untuk mengevaluasi. Jadi nanti benar-benar nanti peserta itu mendevelop Web3 itu benar-benar udah mature gitu. Jadi nggak cuma sebatas menang di hackathon, tapi juga bisa men-scale up produknya itu menjadi ibaratnya bisa diadopt di pasar dan juga bisa dimonetize seperti itu. Oke, nah ini adalah riset saya ya di tahun 2021. Nanti bisa dicek nanti di kalau misalnya pengen baca-baca silakan. Nah, ini adalah eh, jadi ini waktu kita ambil di tahun 2021 ya untuk teknologi berdasarkan knowledge base. Jadi sebelum ada apa namanya RAG nih, ini kita sudah lakukan riset nih. Jadi saya sudah lakukan riset nih sebelum RAG muncul nih. Jadi inilah datanya nih seperti ini. Jadi itu produk yang menggunakan berbasis AI dan ML itu adalah yang paling tinggi tuh antara 1996 sampai 2018 nih berdasarkan knowledge base ya. Kemudian disusul dengan robotik. Blockchain tuh masih paling kecil nih, masih kecil ya. Tapi sekarang itu sudah meningkat nih. Dia sudah mulai hampir passing through ini ya AI ML model itu. Ini adalah riset saya waktu tahun 2021 waktu ngambil master waktu di itu ya di Dubai. Dan ini juga adalah waktu kita riset juga nih. Ini adalah item-itemnya ya, berdasarkan job statusnya, mulai dari OOT, IML, sampai ke soal teknologi, semua ada di sini. Nanti bisa dibaca-baca. Dan kemudian ini adalah ini untuk insas. Jadi insas itu adalah ibaratnya semacam arsitektur ya. Jadi arsitektur di mana semua itu ada di situ semua tuh. Jadi semuanya ibaratnya kalau di kita sebutnya apa ya? Kalau sekarang ada itu cuma ada BAS ya, blockchain as a service. Kemudian nanti ada cloud as a service gitu kan ya. Jadi itu cuma hanya per item aja. Atau nanti ada lagi namanya sebutnya itu machine learning as a service seperti itu ya. Kalau Insas itu semuanya ada di situ semua. Jadi all of them is inside of the apa satu sistem, satu ekosistem. Seperti itu. Ini adalah perkembangannya berdasarkan market ya. Jadi ini kenapa kok saya kasih kita deliver ini? Ini sebagai gambaran aja nih. Nanti pada saat mendevelop di Web3 ya, aplikasi ini untuk hackathon itu mau bikin apa sih? Ini paling nggak sudah ada idenya nih. Seperti itu. Jadi nggak cuma bikin ide-ide yang minting atau apa gitu ya. Kalau minting udah banyak lah, ya, banyak platform minting ya. Tapi paling enggak nanti apa idenya itu sudah benar-benar bisa di scale up sampai ke market gitu. Itu adalah ibaratnya nilai lebihnya. Kemudian ini adalah business forecast ya untuk AI type. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana nih perkembangannya nih untuk yang business value forecast ya berdasarkan AI-nya. Bisa dilihat di sini. Dan itu perkembangannya kan banyak banget ya. Ya terutama untuk decision spot sama augmentation. Ini adalah yang paling banyak nih. Jadi untuk apa namanya untuk pengambilan keputusan, AI browser pengambilan keputusan itu adalah yang paling banyak dipergunakan hingga saat ini sampai 2025 nih. Dia yang paling tinggi hingga saat ini. Sementara untuk agentic adalah yang kedua. Decision automation di mana AI langsung mengambil keputusan itu adalah di nomor tiga dan kemudian untuk smart product itu adalah nomor empat. Ya nanti nanti waktu nanti bikin Web3 bisa dipikirkan nanti apa nih yang akan membedakan produk saya dibandingkan dengan yang lain atau aplikasi saya dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada di pasaran gitu. Jadi banyak kalau bikin aplikasi jangan yang pasaran gitu loh. Karena apa? Kalau udah pasaran udah pasti akan berantemnya itu dengan apa untuk apa nih merebut pasar dengan itu dengan yang lain itu akan semakin ini semakin kompetitif semakin tinggi gitu. Jadi diusahakan kalau bikin aplikasi Web3 itu yang misalnya ada di pasar sudah ada tapi bikin benar-benar unik gitu loh. Jadi di pasar jadi tidak ada gitu loh. Jadi apa? Disitulah kita akan menjadi pemenang di situ karena nggak ada lagi lawannya seperti itu. Nah, ini adalah mengenai insas ya. Jadi insas itu adalah
Ini semua item ada di semua ya. Nanti bisa dibaca-baca ya. Udah jam berapa nih? Udah cukup waktunya nih. Oke. Nah, ini adalah salah satu aplikasi juga atau platform yang berbasis dengan Insas. Ini dulu yang pertama nih sebelum apa? Sebelum AWS bikin. Jadi Chris Priest adalah yang pertama nih yang memperkenalkan Insas dan kemudian diadopt sama AWS. Dan kemudian sekarang banyak lagi nih yang pakai Insas ini. Sebelumnya dulu nggak ada nih. Tahun 2000 berapa tuh? 19 sampai 2020 itu belum ada. Nah, sekarang AWS juga sudah adopt untuk Insas ini. Tuh. Dan di sini untuk aplikasinya itu ada namanya Action Tracking System, ada e-correspondence, dan lain-lain ini ya. Ada lagi untuk yang dokumen manajemen seperti ini. Ini ada untuk memberikan ide ya, untuk nanti mau bikin. Nah, CRISPR ini apa? Ini adalah perusahaan sendiri ya. Saya di US dulu, di Amerika. Ini perusahaan saya sendiri. Jadi ini adalah ekosistem pertama di dunia untuk yang eh, rilis insas. Meski sekarang sudah banyak yang adopt ya. Tuh, ya nanti bisa dipikirkan apakah mau bikin ini, misalnya nanti di Uno mau bikin ini, link dokumen manajemen sistem untuk apa perpustakaan. Nah, itu bisa nih bikin seperti ini, berbasis blockchain. Atau mau pakai KPI, atau pakai isi track nih, atau mau pakai isi process builder, atau mau pakai e-correspondent management, bisa nih. Jadi sebenarnya kalau e-correspondent ini, nanti ngelinknya itu bisa langsung di link ke Microsoft Outlook atau ke Google, Google apa namanya ke email. Itu bisa langsung nanti di tracking di situ untuk e-correspondent management. Jadi nanti apa kegunaannya? Nanti misalnya nanti kita kan ada misalnya ada yang itu ya sekretaris di perusahaan tertentu gitu. Nah, sekarang kan dia untuk namanya e-correspondent dia kan harus register tuh manual. Kalau pakai ini itu sudah nggak pakai manual lagi, udah otomatis tuh. Jadi antara transmittal in sama transmittal out itu sudah dikerjakan oleh AI. Dia tinggal melakukan approval atau namanya verification sebelum dikirim ke customer atau ke ini ke ibaratnya ke kontraktor seperti itu. Jadi sudah otomatis di sini. Untuk yang tracking system ini, nah ini udah banyak nih. Dan ini udah sekarang juga pengembangan yang terbaru itu sudah di hook sampai ke sistem logistik ya, ke global logistik. Jadi misalnya nih ada Uno misalnya mau beli apa gitu ya, mau bangun apa, kemudian barangnya itu ternyata harus beli dari Hong Kong atau mau beli dari Korea gitu kan. Nah, dengan action tracking system ini itu bisa dimonitor tuh nanti. Misalnya barangnya sudah sampai di sini. Misalnya tadi ada action trackingnya apa? Misalnya nanti, oh ini ada item yang harus diverifikasi di bea cukai. Nanti bisa dilihat nih, bisa di tracking di sini. Nanti dokumennya apa aja? Oh ini, ya udah nanti tinggal di drop aja di action tracking system ini. Nanti di sistem akan melakukan verifikasi dan akan melakukan submission secara otomatis. Tapi dengan verifikasi dulu ya. Jadi tidak langsung main kirim gitu aja. Enggak. Jadi harus tetap ada verifikasi di sini. Seperti itu. Ini bisa jadi ide kan? Nanti buat apa? Misalnya mau bikin. Sebenarnya kemarin di Indonesia juga ada tuh yang bikin seperti ini. Cuma waktu saya lihat ke dalamnya, oh masih belum sih, belum sama. Tapi masih oke lah. Paling nggak sudah ada yang bikin. Tapi paling nggak kalau misalnya nanti di antara peserta ada yang mau bikin yang lebih advance lagi, itu adalah kesempatan. Karena apa? Di Indonesia sendiri masih belum banyak nih yang pakai atau yang belum pernah ada yang bikin. Kalau bikin pun masih berbasis centralized ekosistem ya, belum decentralized menggunakan AI apalagi pakai blockchain. Seperti itu. Oke, itu adalah eh, presentasi untuk ini ya, untuk yang aplikasinya sebentar saya lihat stop dulu. Saya buka dulu aplikasinya. Eh, semoga bisa kelihatan ya. Tes dulu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita sign in, jadi nanti ini jadi ini kan anggap aja ini adalah agen ini ya. Ini nanti tidak akan saling berbagi ya. Dia bisa langsung memonitor berapa sih yang sudah dilakukan conversation ya. Dia conversation di sini adalah dia udah bicara dengan customer ya di sini, dengan customer di sini. Termasuk bicara masalah properti segala macam gitu kan, termasuk harganya segala macam. Nanti dia bisa melakukan namanya analitik apa analitik di sini. Di sini kita bisa lihat berapa sih yang ibaratnya properti yang benar-benar yang menjadi interest ya, yang banyak diminatin. Oh, ternyata yang paling diminati adalah ini.
villa kan dibandingkan dengan apartemen. Berarti dia akan lebih banyak bisa fokus di sini. Kemudian dari sisi harga bisa dilihat di sini. Oh, ternyata orang lebih prefer villa tapi dengan harga di bawah 100.000 ini kan. Nah, kemudian nanti bisa dilihat nih yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, pengenai funnel tadi kan ya. Jadi ini adalah viewing request ini kan ya. Jadi dari sekian banyak itu, dari sekian banyak conversation itu yang pingin ngelihat barangnya atau ngelihat propertinya itu berapa. Nah, ini bisa dilihat nih 14% ya. Kemudian sampai ke request ke agent itu 31%, sampai ke asisten untuk melakukan conversion atau pembelian itu udah 20%. Berarti dia di sini bisa dilihat ada progressing ya. Nanti kalau misalnya dia pengen lihat detail bisa dilihat di analitiknya di sini. Di sini kan. Saya berdasarkan meeting. Ini kan 40%. Engagementnya itu berarti 100%. Ini berarti ini bagus nih. Berarti ya engagement dengan si apa sih sampai misalnya ada permintaan sampai benar-benar komplit itu dia 100%. Berarti apa? Itu kayak ibaratnya kalau si customer itu ya, ibaratnya dia beli apa bermain dari bicara apa negosiasi sampai jadi itu benar-benar tinggi ya. Jadi si marketer ini jagoan banget nih dia nih. Dia bisa mengkonversi langsung gitu kan ya. Dan conversion rate-nya berapa? Itu 40%. Ini kan dari total itu. Itu detailnya yaitu dari 4 schedule meeting, 4 4 ini ya, 4 meeting, kemudian dari 10 meeting request dan semuanya itu adalah zero respon. Jadi eh, ibaratnya nggak ada yang ini, ibaratnya apa namanya? Yang tertolak kah ibaratnya. Kalau yang no responnya banyak, nah itu berarti ibaratnya si marketer itu nggak kurang bagus lah ibaratnya nggak ada follow up di situ kan. Nah kemudian di sini adalah penggunaan AI-nya ya untuk usage-nya di sini. Jadi engagement ini berdasarkan penggunaan AI-nya itu. Jadi sudah berapa nih? Oh dia ternyata dari penggunaannya udah 116 atau udah 54% dari total kuota yang diberikan ya 200 di sini. Dan di sini bisa dilihat juga detailnya ya dari sekian banyak viewing rate itu ternyata 12% ya di sini. Rata-rata yang paling tinggi adalah villa sama other ini 12% ini ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian schedule-nya juga bisa dilihat di sini untuk detailnya. Nah, sekarang penggunaan blockchain-nya sendiri di mana gitu loh. Selain di sini, jadi AI berbasis blockchain, di sini juga ada nanti namanya knowledge base. Nah, inilah yang menggunakan blockchain. Di sini, ini sini adalah full ya. Di sini adalah data-data di sini. Jadi nanti begitu nanti masukkan knowledge ya, knowledge di sini ya, termasuk harganya segala macam nih. Begitu nanti di save and submit, itu nanti langsung datanya, langsung pertama ya. Nanti ada data tuh nanti ada ini kan ya. Pertama kan metadatanya itu adalah image nih. Image ini itu nanti langsung dilarikan ke IPFS. Kemudian itu di hook dengan metadatanya. Metadatanya adalah yang ini. Nih, di hook dengan metadatanya, tapi ini belum diminting. Nanti begitu nanti sudah di verified, ya, nanti begitu nanti ini kan sudah dia di submit ya. Save and submit itu hanya baru sampai ke di store di IPFS. Tapi begitu nanti di approve sama admin dan terverified bahwa ini adalah sudah benar, ya, ibaratnya nanti ada tim verifikator di sini, termasuk AI juga melakukan verifikasi apakah di sini juga dia itu propertinya itu real atau properti cuma properti abu-abu nih gitu nggak jelas gitu kan ya. Kalau dia real maka dia bisa apa nanti keluar tuh mintingnya. Nah mintingnya itu lah yang nanti di hook ya. Jadi formatnya nanti bentuk CID dengan minting data yang berbasis smart contract. Itu adalah hubungannya nanti dengan ini dengan apa namanya NFT-nya itu seperti itu. Tuh, itu adalah ini adalah pertama di dunia ya. Jadi belum ada nih sampai sekarang gitu. Itu sebabnya kenapa banyak sekali yang eh, interest banget ya sama kita. Itu sebenarnya nanti minggu depan kita akan ada presentasi juga di Eropa dan di Amerika di US. Seperti itu. Oke, semoga bisa memberikan inspirasi atau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi itu adalah teknologi ya yang bisa menggabungkan antara AI dengan blockchain. Jadi nanti minggu depan nanti Mas Fajar akan presentasi mengenai DAO lagi dan juga mengenai masalah etik ada di antara AI dan DAO ya. Nanti itu minggu depan.
Dan untuk besok kita akan mempelajari mengenai ini ya, untuk coding untuk di apa namanya icon ya, untuk icon. Kalau icon nanti ada apa namanya playgroundnya juga sudah ada, jadi nanti kita bisa juga melakukan testing di situ di playground ya untuk smart contractnya. Jadi untuk instalasi juga nanti ada sesi instalasi, cuma nanti kalau waktunya bisa nggak cukup ya. Kalau instalasi nanti bisa dilanjutkan sendiri. Nanti untuk smart kontraknya nanti kita apa bisa jalankan nanti di playground seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Sony. Oh ya, akhirnya Nice. Pak Yan sudah sampai akhirnya. Ya, jadi saya agak lambat lagi barin demo tadi saya, Pak. Nah itu makanya saya agak khawatir juga nih. Kalau demo nih kira-kira anak-anak nih aman nggak nih? Nah, Pak Sony lebih jelasin nggak soal out controlnya? Kayak gimana caranya Pak Sony membuat ide versi yang paling yang terkecil atau terdekat dengan level mahasiswa. Oh Misal oke. out control yang versi untuk kos-kosan. Ah oke 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 oke. Iya iya iya. Iya. Jadi yang ibaratnya yang benar-benar eh kelas mini SAS gitu ya. Kalau ini kan udah bukan mini SAS ya. Ini udah di atasnya eh, mini SAS. Oke. Sebenarnya untuk pengembangan yang di ad control sendiri untuk yang seperti yang ini ya. Tadi saya lihat saya share screen-nya. Ini sebenarnya untuk ide aja ya. Jadi ibaratnya nanti silakan dikembangkan sendiri. Basisnya adalah seperti ini. Jadi kalau untuk yang oh sebentar, ini terputus lagi. Eh, oke, semoga sekarang oke. Oke. Jadi kalau untuk yang kelas mini SAS di bawah ini, untuk ide aja ya. Itu bisa juga dipergunakan seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya untuk di mahasiswa ya, saya mau dibikin semacam kos-kosan gitu kan. Atau kalau misalnya ingin mudah lagi, misalnya sekarang kan ada tuh platform untuk kerajinan ya. Mungkin di Jogja ada yang namanya kerajinan kayu atau kerajinan ukiran atau apa gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan metode seperti ini. Ya nanti dibikin semacam blok ya, ibaratnya frame seperti ini. Cuma nanti datanya di sini adalah data-data kerajinan tangan atau produk tertentu. Oh, antara ada pertanyaan di sini. Oh iya, bisa juga model Mamikos itu juga bisa. Jadi nanti eh misalnya ada kos-kosan atau apa gitu ya. Nanti bisa ditaruh nih gambarnya di sini, fotonya seperti apa. Nah, kemudian nanti tinggal dimasukkan aja di sini. Misalnya nanti other gitu ya. Kos-kosan apa gitu kan, deskripsinya di mana, lokasinya di mana. Nah, kemudian harganya berapa ditaruh di sini misalnya per bulannya seperti itu. Kemudian nanti ada eh misalnya ada kita juga menyiapkan namanya 3D ya, artinya untuk yang kan ada tuh yang daripada si usernya itu jalan sendiri mengunjungi, tapi kita juga bisa menggunakannya virtual tour, apa virtual tour ya menggunakan 360 view URL. Nah itu bisa taruh nih kita nih, bisa taruh di YouTube atau juga bisa kita taruh di portal kita sendiri, di ibaratnya di sistem kita sendiri. Nah kalau untuk yang di Alt Control itu sudah punya namanya virtual tour juga 360 view ya. Jadi kita bisa taruh di sini. Nanti begitu atau juga misalnya nggak punya, oke nggak apa-apa deh pakai URL aja video gitu kan dipakai YouTube misalnya yang mudah ya. Tapi kalau yang lebih rajin lagi bisa pakai namanya 3D ini ya 360 view URL bisa taruh di sini. Tuh seperti itu. Nah, kemudian nanti tinggal di ini aja. Begitu nanti di sini kan dipilih nih confirm, di affirm, kemudian di submit. Nah, waktu di submit nanti datanya itu langsung kita save ke IPFS.
Nah, itu caranya untuk men-save IPFS itu nanti akan kita besok akan coba saya kalau waktunya cukup akan saya tunjukkan ya bagaimana cara langsung nyimpen data eh, menggunakan API ya, langsung save ke IPFS. Nah, kemudian kita langsung dapat feedbacknya yaitu menggunakan namanya CID. Jadi nomor eh, CID ini ya, CID suggestion. Jadi ibaratnya data kita udah ada di situ, tapi masih belum di hook ke smart contract atau belum di minting seperti itu. Nah, nanti kan CID-nya itu sudah masuk ya, balik lagi ke kita tuh. Sudah balik lagi ke apa namanya di handshaking ya, pakai metode handshaking. Jadi dibalikkan lagi eh, ke sistem kita. Nah, nanti data itu disimpan tuh di log di ini di namanya di database. Nah, database-nya itu pilihannya ada macam oh, ntar ada pertanyaan, ada macam-macam nih. Iya, betul. Jadi IPFS itu adalah punya data bisa diakses di on-chain ya. Jadi itu seperti Google Drive-nya apa Google Drive-nya Google. Nah, seperti itu. Cuma dia di decentralized ecosystem. Jadi semuanya banyak kalau di Google kan dia nggak decentralized tuh. Jadi misalnya kalau misalnya di Google itu down, ya udah habis, ya kan seperti itu. Tapi kalau iOS enggak, misalnya nanti di node misalnya di servernya Amerika mati gitu. Datanya kita masih ada di situ, kita masih bisa akses tuh, datanya masih ada tuh. Karena apa? Kalau data decentralized storage itu disimpannya tuh di banyak node itu, banyak di seluruh dunia tuh. Jadi kalau misalnya nanti semoga besok saya, itu ya waktunya cukup ya. Nanti saya bisa lihat kan tuh ya, pakai Ort ya. Ort juga itu sudah kerjasama dengan Cardano juga. Jadi dia itu punya apa namanya servernya itu ada yang private server, ada lagu juga yang company server, termasuk AWS juga itu ngikut juga ke apa Ort juga ikut ngehook juga tuh data dia di AWS tuh. Jadi misalnya nanti AWS down gitu ya, atau Microsoft Azure-nya down gitu, nggak apa-apa, data kita tetap live ada di sistem. Itu adalah ibaratnya advantage dari blockchain ya. Jadi banyak walaupun ada satu server yang down atau di negara tertentu down, nggak apa-apa, nggak ngefek. Data kita tetap ada dan itu tetap terpublish di Web3 kita. Coba bandingkan dengan kalau misalnya kita menggunakan semua modal centralized ya. Ibaratnya kita udah ngandelin aja pakai AWS gitu ya, atau pakai Microsoft Azure aja satu gitu. Tahu-tahu ada pemberitahuan nih dari Microsoft, besok nih ada maintenance. Udah, nanti begitu itu website kita offline juga tuh. Seperti itu. Nah, oke, ada lagi. Iya betul. Jadi data kita akan selalu available. Seperti itu. Itu sebabnya ya, kalau nanti front end-nya juga itu ada pilihan ya. Front end kita mau kita sekarang kan banyak tuh yang bilang, "Oh, saya sudah Web3, udah Web3." Oke. Sekarang Web3-nya seperti apa? Web3-nya itu apakah data kita sebagai terdecentralized, kemudian front end kita centralized, ataukah full ekosistem itu sudah decentralized? Karena rata-rata sekarang itu ada yang begini, data itu di decentralized, di on-chain. Tapi front end-nya itu masih centralized. Akhirnya apa? Begitu nanti misalnya nanti dia publish-nya itu di AWS atau di Azure gitu ya front end-nya. Begitu nanti front end si cloud server penyedia servernya itu dia lagi maintenance, maka apa namanya si aplikasi itu juga akan down juga meskipun database-nya itu tetap aman, tetap ada gitu kan. Tapi kan ibaratnya tidak jadi tidak murni Web3 jadinya. Kalau murni Web3 itu benar-benar semuanya terdesentralize ya. Jadi nggak cuma dari sisi database-nya, tapi si front end-nya juga itu harus terdesentralize juga. Jadi tidak bergantung oleh ada sistem down atau tidak seperti itu. Nah itu juga nanti di Ort ya itu juga berbasis Cardano ya udah kerjasama dengan Cardano. Ort itu juga sudah support untuk front end yang berbasis decentralized. Saya sudah tes juga, jadi waktu itu saya bikin di Dubai untuk yang Altos Vision ya. Jadi Altos Vision itu adalah platform hampir sama seperti Alt Control ini, tapi dia fokus di bidang fashion design. Jadi kita menjual fashion design ya untuk kelas-kelas high end ya. Jadi kelas middle ke atas lah seperti itu. Nah itu semuanya kita publish di ekosistem yang decentralized.
baik database-nya maupun juga si front end-nya. Jadi kita misalnya tato kan AWS-nya ngedown gitu ya. Nggak ngefek kita, ibaratnya tetap aja kita publish gitu loh. Karena apa? Kita pakai Ort itu, dia itu si front end-nya kan disebar di beberapa ini ya, di beberapa node. Salah satunya adalah AWS gitu. Walaupun AWS down, tapi kan Azure-nya masih hidup dan ada beberapa itu di seluruh dunia itu yang pakai namanya itu private ya, private server. Jadi di Ort itu ada namanya semacam eh, kayak kalau kita staking ya atau jadi SPO. Jadi itu kita menyewakan server kita ke Ort, kemudian nanti kita akan dapat reward dari mereka untuk setiap penggunaan atau penyimpanan data di server kita seperti itu. Dan itu nanti bisa dipikirkan tuh nanti bagi yang punya ini ya, punya dana lebih mau bikin cloud server sendiri kemudian di hook gitu kan ya ke decentralized cloud gitu, itu nanti akan dapatkan ini semacam insentif tuh. Nanti data kita di apa server kita akan ditaruh data-data itulah. Jadi yang decentralized ekosistem itu. Seperti itu. Terus ada lagi. Iya betul. Jadi decentralized itu ibaratnya akan memberikan kepastian terhadap end user, data kita tuh selalu ada, selalu available. Itu adalah kelebihan dari decentralized ya atau distribute ecosystem. Itu adalah kelebihan yang ada di ini ya, di platform-platform baik Cardano maupun Ethereum, Solana dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak kelebihan di decentralized itu seperti itu. Jadi nggak harus bergantung, kan mungkin di Indonesia sering ya kejadian ya, tahu-tahu mungkin ada yang pernah kali ya kalau yang pakai GoPay gitu kan tahu-tahu atau pakai GoFood tuh tahu-tahu offline gitu kan kesannya minta ampun tuh lagi mau beli atau mau pesen Gojek gitu kan mau pergi kemana tahu-tahu lah ininya sistemnya apa offline nggak bisa dong atau kadang-kadang kita udah pesen tahu-tahu si drivernya itu nggak ngerespon tapi tahu-tahu ke respon dia tuh seperti ngerespon gitu kita tungguin sampai berjam-jam nggak datang-datang ya kan pernah mungkin ngalamin seperti itu terutama di daerah ya ya oke itu nanti akan saya share besok ya pada saat sesi coding. Jadi website yang IPFS kalau nggak salah tuh minggu depan minggu lalu pernah saya share juga tuh yang IPFS ya. Tapi nggak apa untuk yang minggu depan minggu apa besok ini akan karena kita udah masuk sesi coding nanti akan saya perlihatkan untuk yang IPFS ini ya. Ini yang IPFS itu yang kemarin waktu minggu lalu yang saya jelaskan dengan Pinata itu. Kalau misalnya IPFS-nya down itu kita bisa pakai Pinata. Itu adalah IPFS tuh. Itu minggu lalu kan pernah saya lihatkan tuh yang Pinata ya. Jadi Pinata juga, misalnya nanti kan IPFS kan kalau kita langsung akses, kadang-kadang tuh suka diblok sama dia, karena dia tuh akan memverifikasi apakah bener nih. Ya betul, itu sama dengan IPFS. Karena Pinata juga dia tuh nge-feed datanya ke IPFS dan juga ke Filecoin. Jadi di global ini yang sekarang ini available ya, itu IPFS atau Filecoin. Cuma ya itu masing-masing itu punya harga yang beda-beda tuh kalau kita masukin data ke situ. Itu termasuk nanti hubungannya bagaimana untuk nge-publish. Kan kalau sekarang gini, mungkin kalau di Indonesia mungkin wah kalau sudah bisa publish di YouTube itu ya konten kreator udah bangga gitu ya. Tapi kalau di blockchain ecosystem itu akan mereka kan lebih bangga kalau bisa publish di namanya itu platform namanya DTube atau Decentralized Tube. Jadi kita punya sendiri tuh. Kalau YouTube kan dibayarnya pakai dolar ya. Kalau di DTube itu dibayarnya pakai kripto. Itu aja sih bedanya. Nah, dan juga untuk penyimpanan data, kalau di YouTube itu ditaruhnya kan di centralized server tuh. Ya kan bisa pakai AWS atau pakai Azure. Nah, kalau pakai DTube itu datanya ada di IPFS atau di Filecoin. Seperti itu. Jadi sekarang kan sudah ada gambaran ya. Jadi di untuk yang platform blockchain kita juga punya tuh punya YouTube versi blockchain itu ada namanya Dcube nanti bisa dicek ya namanya tuh Dcube gitu ntar masih mudah-mudahan masih aktif tuh soalnya saya juga sering pasang di situ juga dulu sih apa saya juga pakai apa namanya pakai YouTube ya cuma terlalu beribet dan juga nggak jelas juga ininya nah kalau pakai Dcube itu ibaratnya udah jelas itunya apa item-itemnya itu oh masih masih aktif tuh
Ini ya, jadi saya share, itu bisa dimonetize juga. Nah, ini, nah itu dia. Nah itu sudah saya share ya di ini. Itu nanti dibayarnya pakai ini, pakai kripto bayarnya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi bertanya guys? Sepertinya masih ngantuk begitu kemarin ya, sampai malam soalnya ya Kenapa Pak? acaranya. Gimana Pak Sani? Iya, kemarin kan acaranya sampai malam kan ya, yang dari kan ada dari UAE juga tuh pembicaranya kan. Oh, sholawat kemarin ya Pak. Iya, iya betul. Iya. Heeh. Nah, untuk besok itu kita akan belajar icon ya Pak ya. Iya betul, coding icon sama kalau waktunya cukup akan coba saya show bagaimana kita memfit data ke ini ya, ke IPFS sama ke Filecoin tapi by coding. Jadi untuk ini ya, jadi nanti bisa dipraktekkan nanti kalau mau bikin aplikasi Web3, jadi nanti kayak bikin semacam alt control lagi ya, tapi yang versi kalian sendiri gitu kan. Jadi memfit data itu ke Filecoin atau ke IPFS, dapat CID-nya, kembali ke coding kalian. Nah, kemudian nanti baru kalian bikin smart kontraknya. Nah, itu di hook. Jadilah di minting itu kan datanya jadi itu milik kalian gitu kan. Dedicated emang data itu milik kalian gitu. Soalnya kalau kita baru transmit aja, taruh di store di itu masih milik publik. Dan itu kenapa Oke Pak. harus dirahasiakan itu si ID-nya. Tapi kalau sudah di hook, itu jadi properti kalian itu. Konsep penyimpanan di IPS berarti kurang lebih teman-teman di sini jadi bisa belajar bikin YouTube versi blockchain juga ya Pak ya. Ah, ya betul. Bisa bikin sendiri nanti yang versi Indonesia gitu kan. Oke Pak Sony, ada yang perlu disiapin nggak dari peserta? Dari first nggak ada sih, soalnya semuanya kan nanti kita pakai besok seperti biasa, karena nanti kalau icon kan ada beberapa library yang lumayan berat ya, kayak Plutus. Jadi kita nanti pakai itu lagi, pakai cloud lagi. Nah nanti selebihnya untuk yang feeding data nanti kita pakai Google Colabs aja. Atau kalau nanti yang sudah kemarin kan sudah install juga tuh kita micro apa Visual Studio ya. Kita nanti pakai Visual Studio aja nggak apa-apa. Oke Pak. Berarti hari ini ada dua ide baru guys ya. Ada Mamikos versi blockchain, ada YouTube versi blockchain. Terus tadi saya sempat miss sesi di awal Pak. Ada ide-ide apa lagi Pak yang bisa kayak kita kasih rangkum ke mereka? Nah itu yang untuk kerajinan itu, untuk kerajinan. Kerajinan. Iya, misalnya untuk yang bikin apa namanya patung 3 dimensi itu kan ada tuh di Jogja kan ada tuh, ya kan? Itu kan bisa dibikin semacam platform kayak Alt Control gitu. Jadi yang sudah ada barangnya dan juga bisa diminting. Oh, oke. Berarti marketplace patung kayak gitu Pak. Iya, jadi bukan patung aja sih, bisa art ya. Jadi art ya. Jadi batik tapi bisa diminting juga kan secara 3D gitu kan ada bisa tuh. Ah. Kan ada tuh yang namanya di Oke. di Jogja kan ada namanya batik tulis ya. Nah, sekarang kan kalau beli batik aja ya semua orang bisa gitu kan. Tapi kalau ada batik tapi plus NFT kan belum ada tuh, Mhm. ya kan? Oke. Thank you Pak Sony. Sama-sama. Mungkin dari saya Sampai segitu aja ya. ketemu besok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Web3. Thank you guys. Nah, sebelum cabut guys, boleh nggak sharing sini yang ke Bali dapat ilmu apa? Terus cuma party doang.